Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Dua hal yang penting dari kata Yesus di kalimat terakhir. Jadi iblis itu dengan kata lain memiliki sebuah kerajaan atau berbentuk bersistem sebagai suatu kerajaan. Pelajaran kedua dari yang ayat kita baca tadi adalah Yesus berkata bahwa tidak mungkin iblis terpecah-pecah melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Sekali lagi, ini bukan pemerintah yang kasat mata, tapi jelas ada spirit yang keluar daripada setan-setan itu, entah golongan archangel maupun di bawahnya. Bahkan golongan nabi palsu saja yang itu adalah di bawah daripada binatang, itu juga mengeluarkan roh sifat ini tadi. Saya menyebutnya roh sifat, saudara. Nanti saya akan jelaskan lebih jauh. Sangat jelas di Alkitab soal itu, tapi yang jelas roh sifat itu ada. Dan ada yang menyerupai binatang. Oke, saudara? Nah, saya mau jelaskan hal-hal soal roh-roh sifat sekarang. Karena begini, sebenarnya kita manusia itu jarang sekali berantem sama level daripada yang atas-atas tadi. Entah itu penguasa wilayah atau penghulu-penghulu, bahkan binatang yang merupakan golongan malaikat kita juga jarang. Tapi kita-kita ini ya, begini, iblis itu nggak ribet nyesatin kita kok. Cukup gampang, apalagi orang Kristen ya. Nyesatin orang Kristen itu lempar aja roh sifat, udah kelar. Ya. Kita ini seringkali berantemnya tuh masih di level terendah, roh sifat, saudara. Roh sifat. Nah, jadi kalau Anda dengan roh sifat aja nggak pernah beres, ya kan? Ya nggak mungkin dipakai Tuhan untuk peperangan rohani yang sesungguhnya. Udah dikasih sifat tamak, udah wis kelar. Sifat cabul, udah kelar. Jadi dia nggak bisa berubah. Nah, makanya dalam hidup orang Kristen, kalau Anda mau benar-benar menjadi orang Kristen yang bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa masuk tanah Kanaan, dipakai sebagai Israel. Ingat, Israel itu adalah prajuritnya Tuhan. Kalau Anda mau seperti itu, maka Anda dari waktu ke waktu, tiap hari, belajar menang daripada roh sifat itu. Roh sifat itu jumlahnya banyak sekali. Bayangkan, itu keluar dari mulutnya setan-setan itu loh. Mereka ciptakan, entah sehari mereka ciptakan berapa kali, saya nggak tahu. Dan Anda tahu sendiri, mereka jumlahnya tanpa menciptakan saja, iblis-iblis itu sudah jumlahnya bisa jutaan, begitu loh. Berlaksa-laksa kali berlaksa-laksa, selaksa kali berlaksa-laksa. Belum lagi mereka ketika membuat Nephilim dulu, kemarin saya sudah ceritakan, Nephilim itu bisa sangat banyak sekali. Nah, bayangkan Nephilim mengeluarkan roh-roh sifat juga, coba. Malaikat-malaikat mengeluarkan roh sifat. Nah, bayangin, saudara, kalau seperti itu. Jadi ada begitu banyak roh sifat, makanya satu orang bisa aja digondeli, diikuti oleh ratusan roh sifat dan sebagainya. Nah, coba saya akan bicara lebih dalam soal roh sifat, saudara. Dikatakan tadi, yang pertama adalah roh najis. Ya, tadi dikatakan roh najis. Dalam bahasa yang lain diterjemahkan unclean spirit. Ya, roh najis itu roh yang tidak bersih. Nah, itu bisa diartikan macam-macam soal itu. Tapi coba kita lihat, ada roh-roh lain yang merupakan golongan daripada roh sifat. Sekali lagi, ini yang sering ada di sekitar kita, saudara. Yang pertama, Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan, saya bacakan ayat 16 sampai 18. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan, ini manusia ya, seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Nah, roh sifat sekali lagi itu macam-macam, ada roh tenung juga.
Itu masuk roh sifat. Yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuan mereka memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Berseru ini maksudnya ngejek, saudara. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kalau Anda bacanya biasa ya kelihatannya itu kata-kata baik. Sekali lagi ini kata-kata ejekan. Gitu ya. Kemudian ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu. Ingat yang diomongi Paulus bukan manusianya, tapi roh di balik itu. Kita udah belajar, mungkin di minggu pertama atau kedua kita belajar angel and demon bahwa iblis itu memang dibalik daripada sosok yang nampak, ternyata ada iblis yang bermain, kan begitu. Nah ini sekali lagi dibuktikan. Paulus berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Bayangin, saudara. Jadi ada roh yang nempel ke orang, masuk ke orang, ya kan? Yang tadi roh tenung, masuk di dia, akhirnya dia punya sifat, yaitu tadi, bertenung terus. Nah, seperti itu roh sifat. Diusir, pergi dia. Nah, kalau Anda mau lepas dari misalkan roh tamak, roh males. Nah, misalkan ada roh Anda pengen lepas dari yang namanya kemarahan, cepat marah, atau pelit, gitu kan? Atau cabul, pikirannya cabul mulu. Usir roh itu, saudara. Roh yang nempel dalam dirimu. Nah, begitu. Contoh ya. Lihat lagi, saudara. Kita buka Imamat 20 ayat yang ke-6. Masih daripada roh-roh sifat itu, Imamat 20 ayat yang ke-6. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzinah dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu, atau Tuhan sendiri akan menentang orang itu, dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Anda lihat, saudara, ada yang namanya roh peramal. Nah, ini juga bagian daripada tadi, roh-roh terkecil tadi. Oke? Nah, itu pun bagian daripada yang keluar dari mulutnya atau diciptakan oleh the dark angel itu, saudara. Nah, karena ada salah satu pemimpin daripada the dark angel itu yang memang kekuatannya adalah magic, tenungan. Ada yang namanya Astaroth, itu adalah the Lord of Magic. Nah, dia yang mungkin Astaroth ini, atau dalam bahasa Alkitab itu Asiteroth, gitu. Asteroth, gitu. Itu di bahasa Alkitab. Mungkin dia yang mengeluarkan atau anak buahnya juga bisa yang menciptakan. Oke, saudara. Nah, kemudian kita akan lihat lagi, ada roh-roh lain lagi, saudara. Kita buka Bilangan 5 ayat 14. Bilangan 5 ayat 14. Saya bacakan, saudara. Bilangan 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kemudian roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, dan perempuan itu memang telah mencemarkan dirinya, atau apabila roh cemburu menguasai suami itu sehingga ia menjadi cemburu terhadap istrinya, walaupun perempuan itu tidak mencemarkan dirinya. Saya tidak akan bicara tentang kisahnya, tapi yang jelas adalah ada roh cemburu. Halo Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan yang sudah punya pasangan, Anda yang sering cemburu, mohon maaf ya, ada roh cemburu. Jangan-jangan, nah itu jangan-jangan ya. Jangan-jangan Anda cemburu itu bukan karena alamiah, natural, bukan. Jangan-jangan, lanjutkan sendiri, saudara. Ya, begitu. Saudara, memang benar bahwa kita tidak mungkin bahas semua rohnya ya. Tapi yang jelas itu roh-roh ada. Satu lagi lah yang terakhir soal rohnya. Kita buka
1 Raja-Raja 22. 1 Raja-Raja pasal ke-22. Saudara, roh cemburu tadi bahasa kerennya hari ini apa sih? Apa Bang kira-kira? Roh cemburu bahasa kerennya hari ini. Apa Pastor? Jealous. Roh cemburu itu bahasanya keren hari ini. Posesif. Nah, itu. Posesif. Kalau ingat kalau sudah mulai pasangan Anda posesif, saya mau bilang, hati-hati itu. Nggak normal itu, saudara. Harus ditengkeng ya, Pastor, ya, sifatnya. Nah, ya. Iya, betul. Posesif. Oke lah, balik ya. 1 Raja-Raja pasal 22. 1 Raja-Raja 22 ayat 22 juga. Ini gampang ingatnya ya. 1 Raja-Raja 22. Demikian firman Tuhan. Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Anda lihat di sana, saudara, ada roh dusta. Nah, ingat ya, ini ya, orang seringkali nggak bisa ngomong jujur ya. Jangan-jangan ada roh dusta yang nempel pada Anda. Anda sulit banget kalau ditanyai jujur itu sulit. Nah, itu. Kalau udah bersalah juga, wah itu sulit jujur. Jangan-jangan ada roh dustanya. Kita tidak mungkin cari tahu semua roh sifat itu apa, karena kita akan habis berjam-jam untuk itu. Begitu. Tapi yang jelas, roh sifat itu ada. Dan itu jumlahnya amat sangat banyak sekali. Kita seringkali berantemnya sama itu everyday. Saya nggak bilang mungkin tiap hari nggak, tapi tiap hari pasti Anda berantem dengan roh sifat itu. Masalahnya yang menang siapa itu belum tentu. Saudara. Kalau Anda bisa mengusirnya ya pergi dia. Kalau Anda makin kuat, makanya teman-teman di High Empowering saya bilang, baca Alkitab banyak-banyak. Kemarin waktu kita peperangan rohani di awal bulan saya bilang, latihan tiap hari. Karena kalau Anda nggak latihan, ya kan? Latihan apa sih? Latihan perang. Dan Anda dengan roh sifat aja nggak pernah menang kok mau ngelawan roh teritorial yang menguasai kota. Betul apa tidak kira-kira? Ini kan lucu kita ini. Makanya Tuhan tidak pernah bisa mempercayakan hal besar. Karena dia tahu lah ini kita ngelawan roh sifat aja nggak pernah menang loh. Gitu, kira-kira begitu. Masih suka kalah saja. Nah, makanya kita belajar mengalahkan itu. Nah, kemudian saudara, saya akan bicara lebih jauh mengenai itu. Tadi dikatakan roh sifat ini balik ya ke Wahyu yang pasal 16 ayat 13 tadi dikatakan di sana. Ada satu kata kunci yang Anda harus pahami. Wahyu 16 ayat 13 tadi tentang roh sifat ini, saudara. Saya akan tunjukkan. Wahyu 16 ayat 13, ayat yang tadi, tentang roh sifat. Dikatakan, dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluarlah 3 roh najis, yang menyerupai, mirip. Betul? Nah saudara, jadi roh sifat ini bentuknya selalu adalah bisa menyerupai. Menyerupai apa Kak? Yang pertama kayak tadi Anda lihat, menyerupai binatang. Yang kedua, menyerupai apa sih? Menyerupai imajinasi ketakutan manusia, saudara. Maksudnya apa itu? Contoh ya. Indonesia itu takut ya kalau ada orang misal gara-gara ada suster yang mati di sebuah rumah sakit. Ya kan? Mereka berpikir, wah ini kan matinya kan penuh darah segala macam. Imajinasinya berpikir bahwa wah itu berarti kalau arwahnya suster itu masih ada, dia akan penuh darah, tetap pakai baju suster, ya kan? Akhirnya keluarlah imajinasi suster ngesot, saudara. Jangan ketawa dulu ya. Nah, suster ngesot itu imajinasinya orang kemudian diwujud nyatakan oleh para setan itu, saudara. Diciptakan, keluar lagi. Menyerupai yang ditakutkan.
Nah ini masalahnya. Saya mau kasih tahu di sini teman-teman semua, orang-orang Kristen, tolong cerahkan dunia tentang ini. Setan itu sebenarnya jumlahnya itu tidak akan terlalu banyak kalau kita ini tidak serba takut. Bahwa setan itu mengambil energi negatif daripada orang. Energi negatif itulah jalurnya dia membuat sesuatu mirip seperti itu, begitu loh. Hantu-hantu, ya kan? Sama itu. Kenapa di sini nggak ada vampir? Kita nggak pernah punya bayangan vampir, orang Cina yang punya. Karena dulu mereka, zaman-zaman raja-rajanya mereka, pakaiannya ya kayak gitu-gitu. Makanya mereka punya bayangan vampir. Nah, akhirnya dibikin beneran di alam roh ada vampir. Kita bayangannya kan zaman dulu, orang Indonesia itu kan nggak punya baju, saudara, ya kan? Banyak anak kecil berkeliaran tanpa baju, mungkin pakai celana dalam doang. Kurus-kurus, ya kan? Karena susah makan zaman dulu. Ketika ada orang anak kecil yang mati, mereka berpikir, wah ini kalau jadi arwah ini jadi anak kecil tanpa baju, kurus, kering, makanya ciptakanlah akhirnya sesuai bayangan orang Indonesia, tuyul. Bisa paham ya saudara? Tolong cerahkan dunia. Saya sering melihat di tepi-tepi, pojokan-pojokan, di tempat-tempat tertentu, nggak ada angin, nggak ada hujan, dikasih sesaji, saudara. Indonesia ini, ya kan? Dan saudara di tempat itu dulunya mungkin tidak ada setan, dan kebanyakan nggak ada setan di situ. Tapi gara-gara dikasih sesaji, orang berimajinasi bahwa biarlah di sini sing bau rekso, itu bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Sing bau rekso itu ya. Yang berkuasa di pojokan ini, di perempatan jalan ini, di rumah ini, yang berkuasa itu biarlah dengan kita kasih sesaji, dia akan bersahabat dengan kita, ramah, tidak bikin kecelakaan, kan gitu. Nah, gara-gara dia berpikir bahwa di situ haruslah itu mesti ada setannya di situ. Yang tadinya nggak ada setan, dibikin ada setan di situ. Menyerupai yang diimajinasikan. Paham, saudara? Ini penting, saudara. Kita ini kesalahannya di situ. Ada banyak orang menciptakan setannya sendiri, dan itu dikabulkan oleh setan. Nah itu. Makanya banyak sekali setan di mana-mana. Nah yang kecil-kecil begini, saudara, itu Anda jangan takut. Malaikatnya saja, yang arkangelnya Satan saja tadi udah kalah sama Mikael kok. Apalagi yang cuma ciptaan begini-begini, Anda orang Kristen takut, udah saudara. Anda ditelan beneran sama mereka. Nah ini masalahnya, orang Kristen ini tidak mengerti betapa luar biasanya kekuatan yang diberikan Tuhan. Mereka pimpinan setannya, the boss, the king-nya saja udah kalah. Kalahnya bukan sama Tuhan lagi, simple. Sama Mikael aja udah kalah. Gitu. Dihabisi total sama Tuhan Yesus, penebusan kayu salib. Nah itu saudara. Nah kemudian menyerupai apa lagi saudara? Saya harap ini akan membuat Anda makin terbuka pikiran. 1 Samuel 28. Mari kita buka. Kita lihat mulai ayat yang kelima. Saya akan bacakan, cukup panjang ayatnya. 1 Samuel 28 ayat yang kelima mulai. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul kalau sudah sampai Tuhan undur dari kita, there's no mercy. Tidak ada pengampunan, tidak ada second chance. Gitu loh. Jadi hati-hati. Ayat 7. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, karena enggak ditolong Tuhan, lalu dia larinya ke mana ini? Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Ini udah melanggar hukum besar ini. Ingat tadi yang cari arwah, cari peramal,
dia langsung dibinasakan Tuhan. Tapi dia cari arwah, cari perempuan yang bisa panggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut padamu. Tetapi perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang dibuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri ini pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Ayat 10, lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena hal ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul padaku. Kejadian ini adalah Samuel sudah mati, saudara. Makanya yang dicari arwahnya Samuel. Gitu ya. Ayat 12, ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Ayat 13, maka bicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubung jubah, maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Nah, saudara, apa sih dari semua ini? Kita tadi ngomong soal roh sifat, ini kok sampai ke sini? Begini, saudara. Jadi, roh apa lagi yang bisa diciptakan oleh para malaikat kegelapan itu? Yaitu adalah roh yang menyerupai daripada orang yang hidup, saudara. Roh yang menyerupai. Kemarin kita pernah belajar, waktu kita belajar soal angels, bagaimana kita ini, ya, anak-anak kecil itu memiliki malaikat-malaikat penjaga, ya kan? Siapapun orang yang percaya pada Tuhan Yesus di usia berapapun, Tuhan juga akan kirim kepadanya malaikat penjaga. Anda ingat bagaimana Petrus ketika ada di penjara, kemudian dia ditolong oleh malaikatnya, malaikat penjaganya. Maka pada saat itu ketika mereka yang mendoakan Petrus melihat, ada salah satu yang melihat bahwa Petrus sudah di luar, dia masuk ke dalam, dia bilang, hei, ada Petrus di luar. Karena mereka merasa mustahil Petrus di penjara kok bisa keluar. Makanya mereka bilang, itu malaikatnya. Masih ingat ya? Jadi malaikat Tuhan yang menyertai kita itu mirip dengan kita. Ingat ya, ini malaikat Tuhan. Tapi iblis tidak mau kalah. Sejak kita lahir, demi penyesatan yang dia jadi tujuannya tadi, sejak kita lahir, maka dia mencoba menyesatkan kita sejak lahir. Makanya sejak lahir, iblis ciptakan spirit mirip kayak kita. Waktu lahir, kecilnya sama, bentuknya sama, sifatnya semua niru kita. Makanya kalau ada orang yang belum dalam perlindungan Tuhan, kadangkala dia lihat anaknya bermain sendiri, omong-omongan sama sosok yang nggak kelihatan. Nanti kalau itu ditanyakan sama orang pinter, ya, paranormal itu katanya pinter. Padahal para itu kan setengah, jadi setengah pinter. Ya kan? Kalau dia tanya sama orang setengah pinter, maka si setengah pinter akan berkata, kuwi dulur tuwo, begitu. Masih ingat ya, orang Jawa tahu ya, dulur tuwo, saudara tuanya. Nah, saudara tuanya itu apa? Itu adalah spirit iblis yang diciptakan menyerupai, mirip sama kita. Begitu. Itu akan terus ngikuti kita, tahu semua informasi kita. Makanya kalau ada orang datang ke dukun,
Dukunnya dari jauh sudah ngomong, kamu pasti ke sini mau minta pesugihan. Nah, gitu. Kamu ke sini pasti mau minta suamimu balik, padahal belum ngomong kan. Itu infonya dari mana? Setannya dukun sudah kong kali kong sama setan yang ngikuti dia terus. Informasinya dari situ. Jadi nggak sakti-sakti amat itu, saudara. Bisa paham, saudara? Nah, itu akan ngikuti dia terus, menjauhkan dia dari Tuhan. Dengan sifat-sifat yang ada dalam diri orang itu di apa namanya ya? Digoda terus. Makin jauh dari Tuhan. Makanya nanti kalau dia bertobat, baru malaikat Allah turun untuk membentengi orang ini. Tapi ingat, kisah kembalinya roh jahat, kalau orangnya buka celah, masuk. Nah, gitu. Nah, yang jelas dia akan terus ngikuti sampai kapan? Sampai orang tersebut meninggal, mati. Ketika orang itu mati, maka kalau dia anak Tuhan, dia langsung ke Firdaus. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan, dia langsung masuk ke Hades atau Seol. Kalau Anda berkata, orang berkata, nah terus ada arwah-arwah yang mirip sama orang itu siapa? Itu bukan orang yang mati itu, tapi ini tadi loh, kembarannya tadi loh. Roh yang selama ini ngikuti itu. Itulah yang menyerupai, mirip seperti orang itu. Bisa nangkep, saudara? Itu ciptaan mereka juga. Dan itu yang disebut banyak orang arwah. Saya lucu sekali saya lihat, ini tolong info saja, Anda nggak usah ngikuti ya. Ada salah satu tayangan YouTube namanya Tri Anomali. Dia bicara dengan arwahnya Bruce Lee. Dia bicara dengan arwahnya siapalah orang-orang terkenal sana. Ya begini loh, saya nggak tahu dia sengaja, dia sebenarnya ngerti kalau itu bohongan atau dia ditipu oleh roh-roh itu. Tapi yang jelas begini, saudara. Orang kalau tidak ada dalam pimpinan terang Tuhan, itu gampang tersesat walaupun dia punya indera penglihatan dan sebagainya. Karena iblis itu kalau tanpa diterangi firman Tuhan Anda, maka iblis akan menyesatkan dia. Gini loh, wong di Alkitab saja berkata, barang siapa bertanya sama arwah, itu sudah dimurkai Tuhan kok. Lah kok dia malah sering-sering tanya sama arwah, aduh, kasihan. Dia sedang disesatkan begitu rupa. Nah ini, habis ini tayangan YouTube saya dimusuhi dia ya nggak masalah. Biar dia tahu kebenaran. Jangan teruskan. Tri Anomali kalau Anda dengar saya, jangan teruskan. Buahnya Anda yang nerima kok. Saya nggak cari popularitas itu. Tapi nanti Anda yang menerima buahnya. Kasihan Anda. Hentikan tayangan itu. Hentikan kebiasaan Anda bicara sama arwah. Apa bagusnya sih bicara sama arwah? Kalau Anda berkata, loh itu arwahnya beneran. Oke lah silakan Anda percaya itu arwahnya. Tapi buat apa? Lebih baik Anda bicara dengan Tuhan, hidupmu selamat, hidupmu ada di jalurnya. Daripada bicara sama arwah. Entah Anda anggap itu arwahnya Bruce Lee beneran, atau seperti kata saya tadi, itu ciptaannya setan yang mirip Bruce Lee tadi. Terserah Anda anggap apa, tapi itu tidak akan bermanfaat buat Anda. Malah Anda masuk dalam murka Tuhan. Jadi saya mengingatkan sebagai sesama saudara, sama manusia. Nah saudara seperti itu. Paling tidak tatanan iblis saya bisa jelaskan gambarannya sejauh itu. Saya rasa cukup untuk episode atau sesi pertama ini.